This feels like a movie. T-time like I got a cup of this shit. T-time like golf at 5:45. Got seven in heaven, they think I'm satanic. I keep me a rebel, shorty a therapist. Papa is although show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Seperti kita ketahui, selain balapan 3 kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 yang digelar di sirkuit Lusail Qatar, ada satu gelaran balap Asia Talent Cup yang juga ikut menyertainya, yakni 2 balapan terakhir final dari Idemitsu Asia Talent Cup 2023. Di mana pada dasarnya gelar juaranya sudah terlebih dahulu disegel pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Sepang pasca C2 Ahad pekan lalu. Namun begitu ketiga pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) memiliki motivasi tersendiri dalam mengakhiri persaingan pada gelaran balap Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2023 di Losail International Circuit, Qatar pada 18–19 November tahun 2023. Veda Ega Pratama berusaha menorehkan rekor sebagai pebalap yang dapat meraih poin terbanyak sejak pelaksanaan IATC di tahun 2015. Saat ini, Veda yang telah mengukuhkan diri menjadi juara IATC 2023 mengoleksi 206 poin. Sedangkan Reikat dan Chessie memiliki poin yang sama yakni 38 poin, bertengger di posisi ke-12 dan 14. Saya bertekad untuk bisa meraih hasil terbaik di seri terakhir IATC ini. Tentunya ini bukan menjadi hal mudah, mengingat semua pebalap pasti ingin menutup musim dengan baik. Namun, saya sendiri juga sangat siap setelah di seri Sepang kemarin mampu mengunci gelar Asia Talent Cup. Mohon doa dan dukungannya agar saya kembali mampu meraih kemenangan dan menutup musim IATC ini dengan podium kemenangan, ujar Veda. Sementara Reikat Fadilah yang tidak bisa turun pada seri Sepang lalu, kembali harus menerima keputusan dari tim dokter penyelenggara untuk tidak bisa turun pada seri penutup ini. Optimisme menghadapi seri akhir IATC musim ini pun juga terpancar dari pebalap muda Chessie Meilandri. Pemuda berusia 14 tahun asal Ciamis, Jawa Barat ini, memiliki upaya lebih untuk mengamankan posisinya di klasemen akhir. Seri penutup di Losail ini akan menjadi seri yang cukup menentukan bagi saya. Saya bertekad untuk tampil maksimal di seri penutup ini untuk bisa mengamankan posisi di klasemen akhir. Berbagai persiapan juga telah saya siapkan dan semoga di seri pamungkas ini saya bisa meraih podium kemenangan pertama saya di ajang Asia Talent Cup, ujar Chessie. Pembalap binaan Astra Honda Motor, Veda Ega Pratama sukses rebut juara di Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2023. Hal ini membuat para tim besar di segala lini balap mengincar talenta muda berbakat asal Gunung Kidul tersebut. Veda Ega Pratama dengan kemenangannya secara otomatis mendapatkan tawaran bagus dari Red Bull Rookies Cup 2024. Tanpa diragukan lagi skill Veda Ega Pratama bisa mengantarkan dirinya menjadi pembalap debutan di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Sedangkan di Junior GP, Veda Ega Pratama dipastikan bisa membalap menggantikan posisi Fadilah Aditama. Dengan dukungan penuh dari Astra Honda Motor, Veda Ega Pratama sudah mengantongi tiket bagus ke Junior GP. Untuk seri Moto3, Veda Ega Pratama juga sempat dilirik tim besar seperti Leopard Racing. Akan tetapi hal itu bertentangan dari peraturan baru Dorna Sport yang membatasi umur para pembalap Moto3 minimal berusia 18 tahun, sedangkan Veda Ega Pratama saat ini masih berusia 15 tahun. Kenapa Veda Ega Pratama bisa semudah itu mendapatkan tawaran bagus dari tim besar? Ternyata ini yang menjadi landasan dasar Veda Ega Pratama kantongi tiket-tiket itu. Pada seri kelima IATC yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, hari Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, Veda Ega Pratama sukses memastikan diri menjadi juara umum ajang ini. Sejarah tercipta karena Veda Ega Pratama jadi pembalap Indonesia pertama yang bisa menjadi juara ajang IATC.
Kepastian ini didapat usai putra dari pembalap nasional, Sudarmono finish pertama pada Race 2 IATC Malaysia 2023. Saya bersyukur dan sangat senang dengan hasil hari ini. Kemenangan ini membuat saya mampu untuk mengunci gelar juara IATC pertama untuk Indonesia, kata Vega Ega Pratama. Sungguh sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Terima kasih kepada AHM atas support yang diberikan, serta kepada kedua orang tua, keluarga dan juga tentunya semua orang yang mendukung saya hingga hari ini, tambahnya. Hingga seri kelima IATC, Vega Ega Pratama telah berhasil menempati posisi pertama klasemen sementara dengan raihan 206 poin dan memiliki selisih jarak 69 poin dari pebalap yang menempati posisi kedua klasemen. Sedangkan Raikat Fadilah yang absen pada balapan seri ini menempati posisi 12 dan Cesi pada posisi 14 dengan raihan poin yang sama yakni 38 poin. Pencapaian yang diraih Vega pada ajang IATC 2023 melengkapi prestasi pebalap binaan AHM lainnya yang juga berhasil mengunci gelar juara Asia Road Racing Championship 2023 kelas AP 250 dan juara balap nasional Mandalika Racing Series. Pembalap Astra Honda ini berhasil mendulang 7 kali podium pertama dan 1 podium kedua dari 10 balapan IATC yang telah diselenggarakan, dengan menyisakan 2 balapan lagi pada pekan depan. Tahun lalu, Vega pun menjadi kebanggaan Indonesia saat berhasil menempati posisi ketiga klasemen pebalap di ajang yang sama. Tinta emas berhasil ditorehkan Vega Ega Pratama setelah menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara Asia Talent Cup 2023. Vega Ega mengunci gelar juara setelah memenangi balapan kedua dari seri kelima Asia Talent Cup 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia, pada Minggu, 12 November 2023. Vega tampil impresif sejak awal balapan dengan menempati posisi kedua pada lap pertama. Sempat tertahan dalam persaingan ketat yang melibatkan 5 pembalap, Vega secara perlahan melepaskan diri dari rombongan untuk menempati posisi pertama pada lap kelima. Vega dapat mempertahankan posisinya sampai balapan berdurasi 11 lap itu tuntas. Ini menjadi kemenangan ke-7 pembalap berusia 15 tahun itu pada musim keduanya di Asia Talent Cup. Hasil ini membawa pembalap yang terkenal dengan kacamata matahari bulat berwarna kuning itu tak tergoyahkan di puncak klasemen sementara dengan koleksi 206 poin. Dalam 10 balapan yang sudah dijalani, pembalap binaan Astra Honda Racing School cuma 2 kali gagal finish 3 besar. Keunggulan 69 poin Vega atas rival terdekat, Amon Odaki, Jepang, tak mungkin terkejar dalam 2 balapan tersisa pada seri terakhir yang akan dihelat di Qatar akhir pekan ini. Vega menghabiskan sebagai juara Asia Talent Cup pertama asal Indonesia sejak kompetisi yang masuk dalam perjenjangan menuju MotoGP ini dihelat pertama kali pada 2014. Saya bersyukur dan sangat senang dengan hasil hari ini, ujar Vega setelah balapan dalam keterangan resmi di Astra Tanda Hubung Honda.com. Kemenangan ini membuat saya mampu untuk mengunci gelar juara IATC pertama untuk Indonesia, sungguh sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Terima kasih kepada AHM atas support yang diberikan, serta kepada kedua orang tua, keluarga dan juga tentunya semua orang yang mendukung saya hingga hari ini. Vega sendiri sudah mencuri perhatian sejak musim penuh pertamanya di Asia Talent Cup pada tahun lalu. Tampil sebagai pembalap termuda di usia 13 tahun saat itu, putra mantan pembalap nasional, Sudarmono, tidak butuh waktu lama untuk unjuk gigi dengan mencetak podium pada balapan keduanya. Tubuh mungil Vega yang bergumul di atas motor Honda NSF 250R bahkan segera mengingatkan publik akan sosok Marc Marquez. Akun media sosial Asia Talent Cup menyandingkan Vega dengan Marquez saat remaja Indonesia ini melakukan penyelamatan low side crash ala sang juara dunia seri Qatar musim lalu. Soal gaya berlomba, Vega juga tidak kenal kompromi seperti Marquez dalam duel-duel jarak dekat sekalipun. Musim ini tak cuma sekali dia terlibat kontak fisik dengan rivalnya di lintasan. Manuver ala Marquez juga dilakukan Vega saat menyalip lawannya dengan manuver klasik di tikungan terakhir sirkuit Buriram pada balapan kedua seri Thailand kemarin. Alhasil, jika Marquez dijuluki si semut dari Cervera yang merujuk kampung halaman serta tubuh mungilnya, Indonesia punya si semut dari Wonosari melalui Vega yang berasal dari ibu kota Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta.
Tentunya, perjalanan pembalap dengan tinggi 161 cm itu masih sangat panjang, apalagi untuk menjadi juara dunia seperti Marc Marquez. Untuk bisa menembus MotoGP seperti kompatriotnya yaitu Mario Suryo Aji, Veda masih harus menempa diri terlebih dahulu di Rookies Cup atau Junior GP. Di sana, Veda akan menghadapi rival yang lebih kuat, terutama rider-rider muda dari Spanyol dan Italia yang telah berjibaku dalam kompetisi dengan level dan intensitas tinggi sejak kecil. Veda, lahir pada tanggal 23 November tahun 2008, masih punya waktu 3 tahun untuk berkembang sebelum mencapai batas usia minimal pembalap di semua kelas MotoGP yaitu 18 tahun. Breaking news, Veda Ega Pratama kunci gelar juara Asia Talent Cup 2023 di Malaysia, langsung dilirik tim Leopard Moto3. Kabar baik datang dari dunia balap motor tanah air, pembalap muda berbakat dari Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengunci gelar juara Asia Talent Cup, ATC, 2023. Berkat raihan apiknya Veda Ega Pratama sempat dilirik oleh tim Leopard Racing. Seperti yang diketahui tim Leopard Racing adalah tim Moto3 yang sukses mengantarkan para pembalap juara dunia seperti Joan Mir dan Fabio Quartararo. Dengan kesuksesan Veda Ega Pratama tak menjadi kendala untuk tim papan atas itu memboyong Veda ke Moto3. Namun kesempatan itu hanya berupa isapan jempol. Pasalnya Bos Dorna selaku promotor MotoGP memperketat peraturan bagi para pembalap muda yang ingin berkiprah di kelas lebih tinggi. Banyak yang bertanya seperti itu. Dengan bakatnya Veda Ega memang banyak yang menilai untuk bisa ke kancah tertinggi MotoGP. Usia minimal masuk ke kelas Moto3 adalah 18 tahun, sedangkan Veda Ega baru 15 tahun. Tidak semudah itu, karena untuk ke Moto3 sekarang batas usianya adalah 18 tahun di semua kelas. Sedangkan usia Veda Ega per tahun ini baru menginjak 15 tahun. Tak pelak ia masih harus menunggu setidaknya 3 tahun untuk bisa berkiprah di balap dunia. Jadi ia masih punya cukup waktu mempelajari karakter motor prototipe lebih jauh. Selain itu Veda Ega Pratama sukses jadi tonggak sejarah baru bagi pembalap Asia. Vega sukses mengamankan gelar juara ATC 2023 setelah menjadi pemenang dalam Race 2 GP Malaysia 2023 di sirkuit Sepang pada Minggu, 12 November 2023. Dia mengasapi dua pembalap Jepang Zen Mitani dan Ryota Ogiwara. Kemenangan itu membuat pembalap, yang akan berusia 15 tahun pada tanggal 23 November mendatang itu, mengumpulkan total 206 poin. Dengan dua balapan terakhir di MotoGP Qatar 2023, raihan poinnya itu tak mungkin dapat dikejar lagi oleh para pesaingnya. Sebab, rider Jepang, Amon Odaki yang berada di posisi 2 klasemen saat ini berselisih 69 poin darinya. Kemudian rider Thailand, Jakrepat Puetisan, yang menduduki peringkat ketiga berjarak 74 poin darinya. Vega sendiri menjadi juara ATC 2023 setelah memenangkan total 7 dari 10 balapan yang telah bergulir di musim ini. Dia tak perlu lagi memikirkan hasil dalam dua balapan selanjutnya di Qatar karena sudah mengunci gelar juaranya. Dilansir dari Twitter resmi ATC, @Asia Talent Cup, pada Minggu, 12 November 2023, Vega mencatatkan sejarah dengan titelnya tersebut. Dia menjadi pembalap pertama asal Indonesia yang sukses menjuarai ATC. Tentunya pembalap asal Wonosari itu diharapkan bisa terus mengembangkan bakatnya di dunia balap. Gelar juara Asian Talent Cup 2023 merupakan langkah awal baginya untuk menapaki karir balap internasionalnya. Jika terus konsisten menjaga performa apiknya, bukan tidak mungkin suatu saat nanti dia akan direkrut oleh tim Moto3 dan mendapat motor yang kompetitif. Dan bukan mustahil, nantinya karirnya akan terus meningkat ke Moto2 dan kemudian bisa mentas di ajang MotoGP. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.